saya bosan di dalam kelas. Dulu saya pemalas datang di sekolah. Apabila guru memberi soal itu, saya yang paling tidak suka apabila guru itu keluar dari kelas itu. Terutama di dalam mata pelajaran, SD kami itu sangat ketinggalan jauh apabila dibandingkan dengan SD yang lain. Sebelum MBS, kehadiran siswa itu kalaupun jumlahnya 51 kelas, barangkali kalau musim panen, kalau waktu pertanian biasa 20 yang hadir, 15 saja yang hadir, begitu kehadiran siswa. Janji murid. Janji murid. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami berjanji. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami berjanji. Taat dan patuh pada orang tua. Taat dan patuh pada orang tua. Guru dan tata tertib sekolah. Guru dan tata tertib sekolah. Tinus masih tidur. Ayo, Tinus. Wakboke. Wakbok rawa masih. Sambere. Wakboke. Ayo pergi mandi. Cepat. Nanti terlambat sekolah. Lonceng tadi menandakan waktu sudah jam 6 pagi. Saya bangun untuk cepat-cepat pergi ke sekolah. Saya Justinus, kelas 6 di SD Impres Sunde Biak Timur. Sekolah saya tidak jauh dari rumah. Saya punya teman sekolah sekitar 100 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Pulang sampai di rumah, masak, siap minum saya. Makan selesai. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, setiap murid harus tampil bercerita. Kami harus berani bicara di depan kelas agar pintar mengutarakan pendapat. Orang-orang tua kami sering bertemu untuk membicarakan sekolah kami. Mereka ingin agar kami semua rajin ke sekolah. Mereka sepakat untuk bekerja sama membuat tempat agar kami sering membaca. Karena dengan membaca kami bisa pintar. Kita harus punya kesepakatan bersama. Kami di desa Sunde ini punya kebun sekolah yang tempatnya di tanah ketua komite sekolah kami. Sekarang kebunnya ditanami kacang panjang. Setiap panen, uangnya dikumpulkan untuk kebutuhan sekolah. Saat ini, orang-orang tua kami sedang menyiapkan taman baca untuk kami. Kalau membuat sesuatu, mereka selalu bersama-sama, jadi cepat sekali selesai. Itu memang kebiasaan masyarakat di desa kami yang suka bergotong royong.
Taman Baca Sundebo SD Impres Sunde kami resmikan. Sekarang kami senang sekali ke sekolah karena di sekolah sudah ada taman baca. Bahwa manfaat MBS ini sangat besar dalam rangka menunjang pendidikan anak-anak kita. Kita harus sadari bersama bahwa di Kabupaten Bantaeng pada musim-musim tertentu, katakanlah misalnya musim panen cengkeh, biasanya anak-anak kita meninggalkan proses belajar di kelas. Tapi dengan sistem MBS ini, tidak ada pun satu anak-anak kita yang meninggalkan proses belajar. Karena sudah ada kemauan dia untuk mengikuti sistem pembelajaran di dalam kelas dengan tidak mau meninggalkan satu item pembelajaran yang ada di kelas kita. Di sisi lain, kami rasakan bahwa dengan MBS ini, partisipasi masyarakat dalam rangka menunjang sistem pendidikan di daerah ini sangat besar. Yang tadinya perhatian masyarakat terhadap pendidikan sangat minim sekali. Dengan sistem MBS ini, masyarakat memberikan suatu perhatian yang serius, sehingga bukan saja pemeliharaan di dalam kelas, tapi bahkan di pekarangan sekolah, masyarakat memberikan perhatian yang serius terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan di semua sekolah yang sudah menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah. MBS di SDN Kebon Dalem ini kami mulai tahun 2000. Sebelumnya mendapat pelatihan dulu selama kurang lebih 1 minggu. Dan yang kami tangkap waktu itu untuk melaksanakan MBS tidak terlepas pada 3 pilar yang ingin kami kembangkan, yaitu mengenai manajemen, kemudian pembelajaran, dan peran serta masyarakat. Yang untuk manajemennya ini yang kami utamakan adalah demokratis, kemudian transparan, dan partisipatif. Yang demokratis, segala kebijakan yang kami ambil adalah melalui musyawarah, juga melalui istilahnya itu rapat-rapat yang cukup lama yang didukung dari berbagai pihak, baik kebijakan dinas maupun masukan dari rekan guru, masukan dari wali murid, masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian untuk transparan, apa yang kami programkan, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami laporkan nanti, itu betul-betul kami laporkan kepada guru, kepada masyarakat, maupun juga kepada pemerintah. Kemudian partisipatifnya, kami merekrut masyarakat untuk ikut memikirkan kemajuan SDN Kebon Dalem. Jadi program School Based Management atau MBS ini memang sangat tepat sekali dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya penyelenggaraan pendidikan yang sudah disentralisasikan kepada pemerintah kabupaten kota, khususnya sekolah diberikan kewenangan secara penuh dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Ini keluarga saya,
Saya dan keluarga tinggal di Desa Pasuruan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Saya sekarang kelas 2 SMP. Saya punya hobi merancang game di komputer dan segala sesuatu yang berhubungan dengan matematika. Saya pernah menemukan rumus dari kartu domino. Kartu saya pecah-pecahkan bilangannya hingga membentuk rumusan angka untuk saya belajar. Saya menyenangi matematika karena dulu sangat suka dengan cara mengajar Pak Yasro, guru matematika saya waktu SD. Pak Yasro mengajar matematika dengan permainan, sehingga soal-soal yang sulit bisa terjawab dengan senang. Kalau 1 kilo itu 54, kalau 1 babon 53, kan harganya potongannya 100. Program MBS sekarang ini kami memang secara sadar dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan ini, ternyata metode mulai muncul. Pada pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan yang merupakan salah satu dari pilar manajemen berbasis sekolah, kami mulai menemukan metode yang saya anggap saat ini agak lebih cocok dibandingkan metode-metode yang dulu kami gunakan. Trik menyenangkan supaya anak itu menyenangi pelajaran, menyenangi guru dan sebagainya, itu contohnya misalnya menyanyi, konsep menemukan luas dan keliling lingkaran, anak-anak diajak bermain, bernyanyi dengan lingkaran kecil, lingkaran besar. Ini kan pas dengan konsep itu. Di sini praktek daripada kontekstual itu, anak nanti harapannya bisa menemukan sesuatu. Yang paling mudah memang matematika dan IPA. Kita ingat sekali bahwa pembelajaran waktu lampau itu banyak sekali guru-guru yang cuma mengumumkan rumus. Jadi rumus itu cuma diumumkan saja. Nah, ternyata pembelajaran melalui kontekstual di mana guru harus membimbing siswa untuk menemukan rumus, ya, itu ternyata bisa. Alat peraga memang sangat mendukung dan sangat bermanfaat bagi siswa maupun bagi guru. SD Pasuruan 2 itu awalnya kan SD miskin. Artinya kalau sekolah ini harus membeli alat peraga dari pabrik, padahal harga alat peraga itu sangat mahal. Berpijak pada itu, saya lalu berpikir untuk membuat alat peraga sendiri. Banyak hasil karyanya seperti sepak bola matematika sekarang sudah sampai di berbagai daerah. Rumah saya berada di belakang sekolah. Saya masih sering menemui Pak Yasro untuk bermain matematika lagi. Dalam permainan matematika, Pak Yasro selalu menang. Tapi kalau dalam permainan komputer, Pak Yasro selalu kalah. Ya, aduh kalah, Wid. Menyerah untuk Setelah adanya MBS, kami berpikir bahwa kalau untuk belajar di dalam kelas saja tidak cukup, maka kami membawa mereka ke tempat yang menyenangkan, yaitu kami membawa mereka ke laut
Di sana mereka bisa memilih kerang, memilih bintang-bintang, batu, biji-bijian, terus bermain kasar halus, terus mereka juga lari hitung-hitung batu. Kerang-kerang juga mereka pilih yang besar, yang kecil dipisah-pisahkan. Terus mereka bawa kembali ke sekolah. Di sana mereka buat rumah-rumah kecil dan kelihatannya mereka cukup menyenangkan. Dan karena menyenangkan itu jadi setiap hari Jumat dan Sabtu mereka jarang sekali meninggalkan kelas. Goyang kiri, sud, sud, goyang kanan, sud, sud, putar ke kiri, putar ke kanan. Loh, saling kok gak dolan ibu, saling. Sekarang masuk sendiri ya Mbak ya? Ya? Loh, iya kelas 1 kan sudah besar. Kamu sekolah ya? Pengalaman saya selama mengajar di kelas 1 selama 16 tahun berjalan ini, saya untuk memberanikan anak untuk berbicara itu sering saya tanya, sering saya ajak bermain, menyanyi, dan pembelajarannya itu tidak hanya duduk manis, kadang-kadang itu ada saya ajak duduk di karpet dengan lesehan seperti itu. Nah, dan menjadikan anak itu berani bertanya, itu sering anak itu saya beri pertanyaan itu sekiranya anak itu bisa senang, seperti itu. Pada tanggal 26 Desember 2004 ini tertimpa bencana alam sekolah kami, terguyur hujan dan angin topan yang lebat hingga pojok baratnya rebah. Tetapi walaupun demikian, karena tempat belajar tidak ada, kami pakai juga untuk belajar anak-anak kami karena ruangan sangat terbatas. Saya lakukan pertama mengundang wali murid bersama komite. Dia supaya tahu persis keadaan sekolahnya untuk bagaimana kami mengambil sikap melancarkan anak-anak belajar di sekolah. Kita akan membangun sekolah kita ini, Bapak Ibu sanggup mengerjakannya tanpa biaya dan melalui gotong royong. Mereka sanggup menyumbang tenaga, pikiran maupun material. Jadi dengan kesadaran yang betul-betul kepedulian yang cukup tinggi dari masyarakat ini, saya sangat bangga hingga terharu sekali melihat keadaan seperti itu. Nah, mudah-mudahan apabila sekolah ini nanti jadi dapat belajar dengan sempurna sesuai dengan apa yang sebagai tujuan daripada pendidikan ini dan dapat belajar anak-anak kami kayak seperti SD yang lain. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak perempuan. Saya dan suami memiliki usaha toko di depan rumah. Harapan ya? Iya. Ibu berangkat dulu ya? Iya. Dihabisin makannya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti orang tua yang lain, di SDN Maronwetan 1 ini, saya setiap pagi datang ke sekolah anak saya untuk membantu tugas guru di kelas, seperti membersihkan kelas, menyiapkan mereka masuk, mencatat tabungan, dan ikut membantu guru memberi pertanyaan pada anak-anak. Hei, Kang Lamun, itu temennya main itu rame. Kenapa? Sakit?
Selain itu, saya juga menjadi teman ngobrol anak-anak di kelas. Walaupun saya hadir di kelas, saya tidak pernah memanjakan anak saya di kelas. Saya menjadi orang tua bagi semua anak-anak di sana. Kami juga membantu guru dalam mengabsensi anak, membagikan buku ulangan, dan mencatat nilai-nilai ulangan. Tujuan kami adalah agar guru tidak tersita waktunya dan hanya berkonsentrasi mengajar. Kami biasa disebut kenek guru, karena kami selalu hadir di setiap kegiatan guru. Seperti kegiatan pramuka, tata boga, melukis, dan menyanyi. Kehadiran kami membuat anak-anak betah di sekolah. Jika ada anak yang lama tidak masuk, saya akan menemui orang tua dan anak tersebut di rumah, dengan harapan agar anak itu bisa masuk sekolah lagi dan tidak ketinggalan pelajaran. Orang tua murid ini tergabung dalam paguyuban, yang biasanya dikenal dengan istilah paguyuban kelas. Beberapa orang tua yang aktif membantu di kelas tergabung dalam forum komunikasi wali murid lintas kelas. Pertemuan ini agenda utamanya adalah memecahkan masalah untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kami. Makasih ya atas semua kerjanya. Enggak, ya. Waalaikumsalam. Loh kok, Bu makan apa? Bentar, Ibu baru datang. Ibu sih sibuk terus di sekolah, nggak makan deh. Anak saya kadang-kadang protes karena merasa perhatiannya berkurang dibandingkan anak-anak yang lain. Tapi itu tidak menjadi persoalan yang besar, karena kami selalu mengerti dan mendukung. Justru dengan melakukan kegiatan ini, saya jadi lebih mengerti bagaimana memberi pembelajaran yang paling baik di rumah untuk anak saya. MBS membuat semua kreativitas bisa dilakukan di sekolah. Semoga program MBS ini dapat berkesinambungan dan dapat berkembang ke daerah-daerah yang lain. Saya menghimbau dan mengharapkan pada Bapeda atau Bapekot dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk senantiasa yang mendukunglah program ini karena memang MBS itu bagus. Oleh sebab itu kami harapkan sekali lagi bahwa MBS ini bukan saja diterapkan di Kabupaten Bantaeng, tapi kami harapkan di semua kabupaten seluruh Indonesia sehingga harapan bangsa ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa betul-betul bisa terwujud dengan menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah. Siapa lagi yang akan merubah pendidikan ini kalau tidak kita semua. Yang kedua, kapan lagi kalau tidak mulai sekarang. Dan yang ketiga, di mana lagi kalau tidak di sekolah.